Bismillahirrahmanirrahim. Tempat tinggal jin. Di manakah jin itu bermukim? Jin itu bermukim di atas bumi sebagaimana kita menetap. Di antara jin, ada yang tinggal di bekas tempat reruntuhan, ada juga yang berdiam di tanah lapang, atau padang Sahara. Begitu pula di antara mereka, ada yang tinggal di tempat-tempat najis, seperti kamar mandi, tempat pembuangan kotoran, dan kuburan. Tempat-tempat yang dilarang sholat, diantaranya kamar mandi, karena di sana terdapat banyak najis, lalu jin senang berdiam di situ. Begitu pula di kuburan, dilarang pula sholat di tempat tersebut, karena dapat mengantarkan pada kesyirikan. Jin, banyak pula terdapat di tempat-tempat yang mereka mudah berbuat kerusakan di sana, seperti di pasar. Sahabat Salman pernah menasehati sebagian sahabatnya. Janganlah kalian menjadikan tempat pertama yang dimasuki adalah pasar, jangan pula tempat terakhir untuk keluar, karena pasar adalah markasnya setan, dan di sana ia tancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2451. Setan pun dapat tinggal di rumah-rumah tempat berdiamnya manusia, terutama setan mudah bermukim di rumah yang tidak disebut nama Allah, zikir pada Allah dilupakan, serta bacaan Al-Quran ditinggalkan, terutama surat Al-Baqarah, dan ayat kursi. Setan akan menyebar di waktu gelap, atau malam hari. Oleh karena itu, sebagaimana terdapat dalam hadits muttafaqun alaih, kita diperintahkan untuk melarang anak-anak kita keluar rumah pada waktu tersebut. Pada waktu azan berkumandang, setan akan lari, dan pada waktu Ramadan, akan dibelenggu. Di antara kegelapan, dan waktu matahari terbit, setan sangat suka sekali duduk-duduk ketika itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih lainnya. Hewan tunggangan jin, juga ternyata memiliki kendaraan, atau tunggangan, sebagaimana manusia, dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan. Untuk kalian, golongan jin, segala tulang yang disebut nama Allah atasnya, pada saat penyembelihannya, yang kalian dapatkan masih banyak dagingnya, dan setiap kotoran binatang, adalah makanan untuk binatang kalian, golongan jin. Oleh karenanya janganlah, golongan manusia, beristinja, atau cebok, dengan keduanya, sebab keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 450. Dalam hadis ini, dijelaskan, bahwa jin memiliki hewan tunggangan. Makanan hewan tunggangan jin, adalah kotoran dari hewannya manusia. Begitu pula setan, memiliki kuda. Disebutkan dalam ayat. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka, dengan ajakanmu atau suaramu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda, dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta, dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra, ayat 64. Ayat ini membicarakan tentang iblis. Dalam ayat 3 ayat sebelumnya, disebutkan, dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Quran Al-Isra, ayat 61. Dia, iblis, berkata, terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil. Quran Surat Al-Isra, ayat 62. Allah berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Quran Surat Al-Isra, ayat 63. Wallahu alam bisawab.